Assalamualaikum, kembali lagi di channel Lentera Ilmu. Cara belajar mudah, menarik, dan siap jadi berprestasi. Segmen hari ini adalah Paham Ilmu. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Selamat belajar! Halo Sobat Lentera Ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ari Damari, tentu ada di channel Lentera Ilmu. Sobat semuanya, kali ini kita akan membahas asiknya belajar gerak lurus, yaitu bagian yang kedua, 4.2, GLB. Nah, sobat semuanya, materinya apa saja yang bisa kita bahas? Nah, ini ada beberapa bagian, ya, ada 4 yang bisa kita bahas. Yang pertama, pengertian dan sifat-sifat GLB. Kemudian, kita akan membahas tentang grafik GLB, kemudian rumus yang ada di GLB, dan yang lebih penting lagi untuk menganalisis, nah itu gerak relatif. Nah, mari kita mulai ya. Untuk yang bagian pertama, pengertian dan sifat-sifat GLB. Nah, sobat semuanya, GLB, nah, seperti di judul tadi, itu adalah gerak lurus beraturan. Jadi pengertian dari GLB itu adalah gerak lurus beraturan. Karena gerak lurus otomatis lintasannya lurus. Nah, kenapa disebut beraturan? Itu karena sifatnya ini. Ada 2 sifat utama. Nah, yang perlu diperhatikan ya. Sifat yang pertama, kecepatannya tetap. Ingat, kecepatan itu vektor, ya. Kecepatannya tetap atau disimbolkan V. Biasanya V sama dengan C. Ini besarnya, ya. Tapi kecepatan tetap itu ingat, arahnya tetap, besarnya tetap. Kemudian yang kedua, jarak tempuh berubah beraturan. Jadi S, jarak tempuh itu adalah S, berubah beraturan itu karena nanti dia akan sebanding dengan T pangkat 1. Nah, kita lihat contoh soalnya. Ini, contoh soal yang pertama. Kita lihat, sobat semuanya, ini ada contoh soal tentang bentuk atau tipe soal B dan S, benar atau salah. Ini yang sering dinamakan dengan pilihan ganda kompleks. Nah, ini yang nanti sering atau akan keluar di AKM. Nah, bentuk-bentuk seperti ini juga. Ya, kita lihat ya. Jika benda bergerak lurus beraturan, berarti tadi apa? Gerak lurus beraturan, berarti dia GLB. Maka akan memiliki besaran-besaran seperti yang berlaku berikut. Nah, ya. Jadi ada besaran-besaran yang berlaku berikut ya. Tentukan benar atau salah. Nah, kita lihat yang pertama ya. Yang A, perpindahan. Nah, sobat semua, ini perpindahan. Perpindahan benda tetap. Ingat tadi S-nya itu berubah beraturan. Berarti kalau tetap salah, yang tetap itu kecepatan. Berarti jawabnya yang A adalah salah. Nah, berikutnya. Yang B, kecepatan rata-rata benda sama dengan kecepatan sesaatnya. Sobat semuanya, kecepatan benda itu ada 2 jenis, rata-rata dan sesaat. Rata-rata itu adalah perpindahan dibagi selang waktunya. Tapi ingat, V-nya tetap. Tadi GLB itu V-nya tetap. Sehingga rata-ratanya akan selalu tetap. Nah, oleh sebab itu, pada gerak GLB ini, yang poin B itu akan benar. Jadi kalau V-nya tetap, maka kecepatan rata-rata sama dengan kecepatan sesaatnya. Berarti ini B. Berikutnya yang C, percepatan benda 0. Nah, sobat semuanya, V tetap itu nanti kalau kita sudah belajar percepatan, maka benda ini tidak punya percepatan alias A-nya 0. Berarti poin C juga benar. Nah, kemudian yang D, sobat semuanya, kelajuan rata-rata sama dengan besar kecepatan sesaat. Nah, karena V-nya tadi tetap, otomatis kelajuan itu kan besarnya saja, maka rata-ratanya akan selalu tetap juga, sehingga itu akan sama dengan besar kecepatan. Jadi ini yang D juga benar. Nah, sobat semuanya, coba untuk juga berlatih tentang jenis soal seperti ini. Ya, ini konsep-konsepnya harus dipahami sehingga kita bisa menyatakan itu benar atau salah.
Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan contoh yang kedua dari sifat-sifat GLB. Nah, ini ada contoh ya. Nah, ini sudah perhitungan. Kita lihat contoh, kita baca ya soalnya ya. Partikel bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Nah, sobat semuanya, jadi GLB tidak selalu harus ada keterangan GLB, tapi bisa juga karena kecepatan tetap, berarti keterangannya adalah gerak yang kecepatannya tetap. Jadi ini menyatakan GLB. Partikel mampu menempuh jarak sejauh 75 meter dalam waktu 5 sekon. Jadi ini adalah S, ini adalah T. Nah, karena ada dua kejadian, ini S1, ini T1. Untuk menempuh jarak 180 meter, partikel membutuhkan waktu titik. Jadi ini adalah S2, yang ditanya adalah T2 sama dengan berapa. Nah, sobat semuanya, fisika itu jangan identik dengan selalu rumus. Nah, maka di sini ada konseptual. Nanti boleh menggunakan rumus bisa. Tapi di sini menggunakan konseptual sifatnya, kemudian tentu bisa juga dengan perbandingan ya. Nah, apa sifatnya? Sifatnya adalah V-nya tetap. V adalah tetap. V tetap. Apa artinya V tetap? Sobat semuanya, V itu kan S dibagi T. Berarti kalau saya tulis S2, ini T2. Nah, tetap itu berarti sama dengan yang S1 per T1. Inilah artinya V tetap. Kita gunakan konsepnya, gitu ya. Tetap ada perhitungan. Nah, S2-nya berapa? 180, saya bagi dengan T2. Yang S1-nya 75 dibagi 5 ya. Nah, ini coret jadi 15. Nah, dari sini sobat semuanya, T2 ketemu 180 dibagi 15. 18 dibagi 15 itu ada 10. Kemudian di situ ada 30, berarti 12 sekon. Berarti jawabnya adalah C. Semoga mudah untuk dipahami. Nah, sobat semuanya, kita coba untuk melanjutkan bagian yang kedua ya. Nah, kita lihat bagian kedua apa tadi? Grafik ya, tentang grafik. Grafik GLB. Nah, pada bagian pertama 4.1 itu sudah dipelajari tentang grafik. Nah, grafik itu apa saja? Sobat semuanya, grafik yang perlu kita pelajari di sini adalah grafik V terhadap T dan yang kedua grafik S terhadap T. Ini yang penting. Nanti kalau pada GLBB itu ada A terhadap T. Nah, bagaimana grafik yang ada pada gerak GLB? Sobat semuanya, dari sifatnya V adalah tetap. Berarti V tetap, berarti kalau ada V terhadap T, ya berarti nilainya tetap. Gimana tetap? Begini, seret, tetap. Lurus ya, lurus atau linear tetap atau mendatar. Nah, yang penting di sini sobat semuanya, ternyata ini kalau sudah ada V tetap grafiknya, maka harus ingat juga bahwa luasnya ini menyatakan jarak tempuhnya. Jadi kalau ditanya berapa S, S itu sama dengan luas. Nah, itu yang penting ya. Kemudian kedua, grafik S terhadap T. V-nya tetap, tadi S-nya berubah beraturan atau S-nya itu sebanding dengan T pangkat 1. Ini pangkatnya 1. Nah, maka grafiknya itu seperti ini. Seret. Nah, naik ya. Naik beraturan berarti lurus dia. Linear naik. Atau bisa juga kalau dimulai dari S0 gini. S0 berarti di sana, seret. Gitu. Boleh nggak turun? Boleh. Kalau grafik turun, berarti grafiknya begini ya. Ini S, ini T. Nah, grafiknya seperti ini. Itu artinya V-nya negatif atau kurang dari 0. Artinya dia mendekati titik acuan. Nah, supaya lebih paham, kita coba untuk melihat contoh soalnya. Nah, ini ada contoh soalnya ya. Perhatikan grafik yang menjelaskan gerak suatu benda berikut. Ada 3 grafik ya. Grafik yang menjelaskan gerak lurus beraturan. Nah, ada keterangan gerak lurus beraturan. GLB. Nah, adalah nomor titik. Yang pertama, V terhadap T. Ingat, V-nya tetap. Berarti lurus. Harusnya V-nya begini kan? Nah, berarti ini salah. Untuk S-nya gimana?
berubah beraturan, berarti lurus naik, betul ya. Percepatannya gimana tadi? 0, berarti ini salah. Berarti jawabnya yang benar adalah B. Nah, konsepnya mudah dipahami kan? Nah, untuk grafik ini ada satu contoh lagi. Nah, ingat, tadi ada tentang luas ya. Kita coba bentuk soalnya bagaimana. Ini ada soal, kita baca ya. Kecepatan sebuah benda yang bergerak tiap saat dapat disajikan seperti gambar. Jarak yang ditempuh benda setelah 15 sekon adalah. Nah, sobat semuanya, ini grafiknya lurus. Berarti geraknya GLB. Ingat, kalau ditanya jarak tempuh adalah S, berarti dia menyatakan luas. S itu sama dengan luas. Tapi jangan lupa sobat semuanya, bahwa kalau di sini ada meter, ini ada kilometer per jam, maka ini harus dijadikan meter per sekon. Boleh dikalikan 1000 dibagi 3600, boleh menggunakan ini, sobat semuanya, kesebandingan. 36 km per jam itu sama dengan 10 meter per sekon. Berarti 72 km per jam sama dengan 20 meter per sekon. Sehingga kalau 7,2 berarti 2,0. Jadi ini sama dengan 2 meter per sekon. Nah, kalau ditanya luas berarti ya tinggal 2 kali 15. Jawabnya 30 meter. Berarti di sini C. Bagaimana? Bisa dipahami? Nah, sobat semuanya, kita lanjutkan untuk bagian yang ketiga ya. Nah, yang ketiga, rumus GLB. Sobat semuanya, pada GLB itu tidak selalu kan hanya rumus-rumus saja. Tapi tadi sudah sifatnya, pengertiannya, kemudian grafik, menentukan jarak tempuh pun bisa dari grafik. Gitu. Nah, tapi kita perlu juga mengenal rumus. Nah, rumus jarak tempuh tadi sudah tahu. Pangkat 1 gitu ya. Maka ini sebetulnya jaraknya itu bisa V kali T langsung. Nah, pangkat 1. Tetapi ada juga yang dimulai dengan jarak tertentu, namanya plus S0. Nah, inilah jaraknya. Ingat, V itu adalah kecepatan. Dia punya arah dan punya nilai. Biasanya kalau arah ke kiri itu negatif, ke kanan positif. Mendekati benda negatif, menjauhi benda positif. Nah, coba kita lihat contoh soalnya. Nah, rumusnya kelihatannya sederhana, tetapi memang perlu kita terapkan dalam soal ya. Kita lihat contoh soalnya. Nah, ini contoh soal GLB. Putra sedang melewati jalan tol yang lurus dan lengang dengan mengendarai mobil. Putra menjaga kecepatannya yang tetap sebesar 90 km per jam. Jadi ini V ya. Coba semuanya, yang ditanyakan, yang diketahui adalah V dalam kilometer per jam. Waktu yang ditempuh mobil tersebut untuk menempuh jarak berarti S. S-nya dalam meter, maka sebaiknya V dalam meter per sekon. Berapa tadi? 90 km per jam. Sobat semuanya, kalau 36 itu 10. 72 itu 20 meter per sekon. Maka kalau 90 itu boleh juga 90 dibagi 36 kali 10. Jawabnya itu adalah 25 meter per sekon. Sehingga kalau ditanya T, ini yang ditanya adalah berapa waktu yang ditempuh T, maka T kan rumusnya S per V, kan dibalik kan? Berarti berapa? 1500 dibagi 25. Sobat semuanya, 150 dibagi 25 itu kan 6. Berarti ini 60 sekon. 60 sekon tidak lain adalah 1,0 menit. Berarti jawabnya adalah C. Nah, sobat semuanya, kita lanjutkan untuk bagian yang keempat ya. Nah, apa ini? Gerak relatif. Nah, sobat semuanya, ini mungkin yang sering saya sampaikan itu untuk sedikit menghangatkan otak gitu ya. Tolong jangan panas ya, tapi dihangatkan aja. Nah, gerak relatif. Jadi sering gerak lurus itu terjadi perpaduan dua benda. Nah, karena perpaduan dua benda di situ biasanya resultan atau relatif, kalau gerak lurus ini sering menggunakan gerak relatif atau relatif vektor.
Nah, kita lihat ya langsung. Rumus-rumusnya kita gunakan pada GLB ya. Sebuah mobil balap A sedang mengejar mobil balap B. Jadi A dan B, ada dua mobil ya. Dengan kelajuan konstan 60 meter per sekon, mobil balap A tertinggal dari mobil balap B sejauh 600 meter di lintasan lurus. Ketika itu mobil balap B melaju dengan kelajuan konstan 30 meter per sekon. Jadi kedua-duanya konstan. Jadi kita masih untuk jenis soal GLB ya. Maka waktu yang dibutuhkan untuk menyusul mobil balap B adalah titik-titik. Nah sobat semua, ini bisa kita gunakan cara berpikir yang sederhana, yaitu pola berpikir fisika. Kita gunakan rumus dasar yang juga termasuk vektor, karena ada relatif vektor. Nah, jadi kejadiannya kita gambar dulu. Ini ada gambar, ada dua mobil kan, dua mobil. Nah, mobilnya seperti ini, bagus sekali ini ya. Nah, seret. Yang A di belakang mengejar kan, ini yang B di depan, ini ada VB, ini ada VA. VA-nya 60 meter per sekon, VB-nya 30 meter per sekon. Ingat sobat semuanya, seolah-olah B bisa berhenti. Tetapi A bergerak dengan kecepatan 60 min 30. Itu disebut dengan kecepatan relatif. Jadi kalau searah diapakan? Dikurangi. Nah, jaraknya ini juga bisa dikatakan sebagai jarak relatif. SR berapa? 600 meter. Maka sobat semuanya, kalau kita ingin menggunakan rumus dasar dan vektor, maka kita gunakan rumus di GLB, karena tadi GLB ya, S itu sama dengan apa? V kali T. Karena jaraknya itu relatif dua benda, maka V-nya V relatif. Inilah menentukan rumus sebagai rumus dasar. Dan ketepatan vektor. Nah, maka SR-nya berapa? 600. VR-nya berapa? 60 min 30. Kalau nanti berlawanan, ditambah gitu ya. Kali T. Maka T-nya adalah 600 dibagi 30, jawabnya 20 sekon. Jawabnya adalah D. Bagaimana? Mudah dipahami kan? Nah, sobat semuanya, untuk materi 4.2 GLB sudah kita bahas. Semoga mudah dipahami, semoga bisa bermanfaat. Ikuti untuk materi-materi berikutnya. Tentu tetap di channel Lentera Ilmu. Sobat semuanya, saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Semoga video yang bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk ikuti segmen Lentera Ilmu lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.